Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jetis, Bapak Ibu Guru Pengajar, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, saya, Isabella Augustina Azara, ingin berbicara tentang kebijakan yang akan segera diterapkan kembali, yaitu pemberlakuan ujian nasional atau UN sebagai penentuan kelulusan siswa kelas 6, 9, dan 12 pada tahun ajaran 2025-2026. Hadirin yang saya hormati, kebijakan pemberlakuan kembali ujian nasional ini tentu memunculkan berbagai respon, baik itu dukungan maupun kekhawatiran dari berbagai pihak. Ujian nasional yang sempat dihentikan sejak tahun 2021 kini direncanakan hadir kembali dengan format baru dan lebih modern. Pemerintah menyampaikan bahwa UN akan direncanakan untuk lebih berfokus pada pemetaan kompetensi siswa serta peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan begitu, diharapkan UN tidak hanya menjadi tolak ukur akademik, tetapi juga alat untuk mengidentifikasi aspek pendidikan yang perlu diperbaiki di setiap daerah. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pendidikan di Indonesia masih memiliki tantangan besar yang harus diatasi bersama-sama. Namun, langkah ini juga menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kita sebagai siswa dan pendidik sudah siap menghadapi perubahan ini? Di satu sisi, UN dapat menjadi alat untuk memacu siswa agar belajar lebih giat dan berorientasi pada hasil yang jelas. Hal ini juga menjadi salah satu cara untuk menjaga standar pendidikan nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat. Akan tetapi, implementasi UN yang tidak disertai dukungan yang memadai seperti pemerataan fasilitas dan pelatihan guru dapat menimbulkan ketimpangan di antara sekolah di berbagai daerah. Terlebih, jika tidak dilakukan sosialisasi yang baik, kebijakan ini justru bisa membingungkan siswa, guru, dan orang tua. Oleh karena itu, kesiapan seluruh elemen pendidikan menjadi faktor yang sangat krusial untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa UN kembali menjadi beban mental bagi siswa dan guru. Kita tahu bahwa setiap individu memiliki kemampuan dan cara belajar yang berbeda, dan hal ini tidak bisa diukur sepenuhnya hanya dengan ujian tertulis. Menyamaratakan potensi siswa melalui satu ujian besar bisa jadi kurang adil bagi mereka yang sebenarnya punya keunggulan di bidang non-akademis. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa UN yang baru ini tidak hanya mengutamakan nilai angka, tetapi juga memberikan ruang untuk kreativitas dan inovasi siswa. Pendekatan seperti ini dapat menjadi jalan tengah yang menguntungkan semua pihak, sehingga siswa tidak merasa tertekan dan tetap bisa menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas guru dan fasilitas pendidikan. Pelaksanaan UN yang adil tidak akan terwujud jika masih ada ketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah. Misalnya, di sekolah-sekolah di perkotaan cenderung memiliki fasilitas lebih lengkap dibandingkan sekolah-sekolah di daerah terpencil. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dibarengi dengan pemerataan kualitas pendidikan, mulai dari pelatihan guru, akses internet,
hingga penyediaan materi belajar yang memadai. Dengan begitu, UN tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki pendidikan secara menyeluruh. Sebagai siswa, kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik dan melihat ini sebagai tantangan untuk berkembang. Dukungan dari guru, orang tua, dan lingkungan belajar yang kondusif sangat penting untuk memastikan siswa tidak hanya berhasil menghadapi UN, tetapi juga mampu mengembangkan potensi diri di luar itu. Dengan semangat dan kerja keras, kita bisa menjadikan UN sebagai ajang untuk membuktikan bahwa generasi muda Indonesia mampu beradaptasi dan bersaing di era modern ini. Hadirin yang saya banggakan, kembalinya ujian nasional diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Kita semua, siswa, guru, orang tua, dan pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik. Dengan kerjasama yang solid, kita bisa menjadikan UN bukan sebagai momok, tetapi sebagai sarana untuk belajar dan berkembang. Sebagai generasi muda, mari kita jadikan ini sebagai tantangan untuk membuktikan bahwa kita mampu beradaptasi dan memberikan yang terbaik. UN bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan langkah kecil menuju masa depan yang lebih besar. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau pandangan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.